어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Eftila dari program studi akuntansi semester 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 analisis rasio keuangan bank, yaitu analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis aktivitas, dan analisis rasio profitabilitas. Dalam memenuhi tugas akhir di mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Nah, di sini ada sub item rasionya, ada current ratio, quick ratio, cash ratio, terus cash turnover, dan inventory to net working capital. Nah, di sini kita mencari current rasionya. Tahun 2021 nilai rasionya itu 13,31 dan tahun 2022 nilai rasionya itu 10,67. Perhitungannya dapat dari aktivitas lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, terus ada penilaiannya. Hasil rasio atau current rasio dapat dilihat dari tabel terjadi kenaikan sebanyak 13,31 kali. Hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Dan tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 10,67. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio cara menghitungnya itu current asset dikurangi inventory terus dibagi current liability. Tahun 2021 nilai rasionya itu 8,5 kali. Dan tahun 2022 nilai rasionya itu 7,7 kali. Hasil rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami perubahan. Jika semula pada tahun 2021 rasio cepatnya 8,5 kali, pada tahun 2022 turun menjadi 7,7 kali. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio cara menghitungnya itu cash dibagi dengan current liability. Nah, tahun 2021 nilai cash rasionya itu 61% dan tahun 2022 itu nilai rasionya 50%. Hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2021 rasio kas sebanyak 61%, maka pada tahun 2022 turun menjadi 50%. Selanjutnya ada cash turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Tahun 2021 nilai cash turnover-nya itu 64%. Dan tahun 2022 nilai cash turnover-nya 72%. Hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Jadi semula pada tahun 2021 rasionya sebesar 64%, pada tahun 2022 naik menjadi 72%. Selanjutnya ada inventory to net working capital. Pada tahun 2021 inventory to net working capitalnya sebanyak 64%. Dan tahun 2022 nilainya naik 72%. Hasil pengukuran inventory to net working capital pada tahun 2021 dari ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2021 rasio kas sebanyak 64%, pada tahun 2022 naik menjadi 72%. Yang kedua ada analisis rasio solvabilitas. Sub itemnya itu ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, times interest earned, dan yang terakhir fixed charges coverage. Yang pertama itu mencari debt to asset ratio, rumusnya total debt dibagi total aset. Tahun 2021 nilai debt to asset ratio-nya
sebanyak 75%. Selanjutnya tahun 2022 nilai debt to asset ratio-nya sebanyak 94%. Debt to asset ratio tahun 2021 sebanyak 75%, kemudian tahun 2022 sebanyak 94%. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 35%, kondisi perusahaan untuk tahun 2021 dan 2022 dinilai sangat baik. Selanjutnya ada debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Tahun 2021 nilai debt to equity rasionya itu sebanyak 63%. Dan tahun 2022 nilai debt to equity rasionya sebanyak 77%. Debt to equity rasio tahun 2021 sebanyak 63%, kemudian tahun 2022 sebanyak 77%. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 90%, kondisi perusahaan untuk tahun 2021 dan 2022 dinilai sangat baik. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Cara mencarinya itu long term debt dibagi dengan equity. Nilai rasio debt times interest earned pada tahun 2023. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Rumusnya itu long term debt dibagi equity. Tahun 2021 didapat dari perhitungan itu nilai rasionya itu sebanyak 23,1 kali. Dan tahun 2022 nilai rasionya itu 35,9 kali. Yang keempat ada times interest earned. Rumusnya itu EBIT dibagi biaya bunga. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Rumusnya itu long term debt dibagi equity. Pada tahun 2021 nilai rasio long term debt to equity rasionya itu sebanyak 54%. Dan tahun 2022 sebanyak 65%. Yang keempat ada times interest earned. Rumusnya itu EBIT dibagi biaya bunga. Nah, didapatlah hasilnya. Pada tahun 2021 nilai rasionya itu 23,1 dan tahun 2022 nilai rasionya itu sebanyak 35,9 kali. Times interest earned pada tahun 2021 adalah 23,1 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 23 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2022 times interest earned-nya adalah 35,9 kali. Yang terakhir ada fixed charges coverage. Rumusnya itu EBIT dibagi EBIT tambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa. Pada tahun 2021 nilai fixed charges coverage itu 18 kali, dan tahun 2022 nilainya itu 21 kali. Fixed charges coverage adalah 18 kali untuk tahun 2021. Sebesar 18 kali ini kurang baik karena masih berada di atas rata-rata industri sehingga tidak memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga ada analisis rasio aktivitas. Sub-item rasionya ada receivable turnover, terus days of receivable, terus inventory turnover, days of inventory, working capital turnover, fixed asset turnover, dan terakhir total asset turnover. Rumus mencari receivable turnover itu rumusnya penjualan kredit dibagi piutang. Nah, tahun 2021 nilai rasio receivable turnover sebanyak 9,22 kali, dan tahun 2022 sebanyak 8,91 kali. Dan standar industrinya itu 15 kali. Yang kedua ada days of receivable. Rumusnya itu piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Untuk tahun 2021 didapatlah hasilnya 39,5, dan tahun 2022 hasilnya itu 40,43 dengan standar industrinya itu 60 hari. Terus selanjutnya ada inventory turnover.
Rumusnya itu penjualan dibagi persediaan. Untuk tahun 2021 nilai rasionya itu sebanyak 8,42 kali. Dan tahun 2022 nilai rasionya 9 kali. Dengan standar industri sebanyak 20 kali. Yang keempat ada days of inventory. Rumusnya itu 360 dibagi inventory turnover. Dari perhitungan itu didapatlah nilai rasio untuk tahun 2021 sebanyak 43 hari dan tahun 2022 didapat hasilnya 40 hari dengan standar industri 18 hari. Yang kelima ada working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja. Dari perhitungan tersebut didapatlah pada tahun 2021 nilai rasionya 1,19 kali dan tahun 2022 nilainya 1,46 kali dengan standar industri sebanyak 6 kali. Yang keenam ada fixed asset turnover. Rumusnya itu penjualan dibagi total aktiva. Nilai rasio untuk tahun 2021 sebanyak 1,19 dan untuk tahun 2022 sebanyak 1,46 kali dengan standar industri 5 kali. Yang terakhir ada total asset turnover. Rumusnya itu penjualan dibagi total aktiva. Dari perhitungan tersebut didapatlah nilai rasio total aset turnover pada tahun 2021 sebanyak 0,89 kali dan tahun 2022 sebanyak 1,05 kali dengan standar industri sebanyak 2 kali. Yang terakhir ada analisis rasio profitabilitas. Dengan sub-item rasionya ada net profit margin, terus return on investment, terus return on equity, dan terakhir earning per share of common stock. Untuk perhitungan net profit margin, rumusnya itu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan. Dari perhitungan tersebut didapatlah hasil pada tahun 2021 nilai rasionya itu sebanyak 0,85%. Dan untuk tahun 2022 nilai rasionya itu sebanyak 82% dengan standar industri 20%. Kondisi net profit margin perusahaan cukup baik karena tahun 2022 yaitu 82%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin ada 20, berarti margin laba perusahaan tahun 2021 sebesar 85%. Baik, karena berada di atas rata-rata standar industri. Yang kedua ada return on investment. Rumusnya itu EAIT dibagi total aset. Dari perhitungan tersebut didapatlah pada tahun 2021 nilai rasio untuk tahun 2021-nya itu sebanyak 87% dan tahun 2022 sebanyak 113%. Jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2021 sebesar 87% baik. Untuk tahun 2022 rasionya sebesar 113%. Kondisinya baik karena masih berada di atas rata-rata. Yang ketiga ada return on equity. Rumusnya itu EAT dibagi equity. Dengan nilai rasio untuk tahun 2021 sebanyak 7% dan tahun 2022 sebanyak 129%. Jika rata-rata industri untuk return on equity adalah 40%, berarti kondisi perusahaan baik untuk tahun 2021 maupun 2022. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.